Selamat siang Bapak Joko, perkenalkan nama saya Daniel Samson Sibagariang dengan NIM 2402011202036 dari kelas MJ601. Pada kali ini saya akan mempresentasikan UAS saya mengenai analisis kegagalan 7-Eleven Sevel di Indonesia, ditinjau dari 7 aspek studi kelayakan bisnis beserta rekomendasi pencegahannya. Untuk latar belakangnya, yang pertama, gelombang penutupan startup dan waralaba terjadi di Indonesia maupun dunia. Yang pada intinya 7-Eleven Indonesia dipilih sebagai objek kajian karena datanya terbuka atau MMM publik, menyentuh seluruh aspek studi kelayakan bisnis. Tujuannya mengurai penyebab kegagalan dari sudut pandang tiap aspek SKB, lalu merumuskan rekomendasi agar kondisi serupa tidak terulang pada pelaku usaha lain. Untuk bisa kita lihat 190 gerai pada puncak kejayaan 2014 dan usia bisnisnya 8 tahun sampai 2017 dan seluruh gerai berhenti tahun 2017. Kita mengenal 7-Eleven Indonesia, pemegang lisensi PT Modern Sevel Indonesia, anak usaha PT Modern International Tbk, perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai distributor Fujifilm. Konsep gerainya convenience store hibrida, minimarket, makanan siap saji, area duduk, wifi gratis, buka 24 jam. Pasar sasaran anak muda perkotaan Jakarta yang menjadikan gerai sebagai tempat berkumpul atau nongkrong, bukan sekedar tempat belanja. Sumber pendapatan, makanan dan minuman siap saji, produk impor, rokok, kebutuhan harian, serta minuman beralkohol golongan A atau bir. Dari fenomena retail menjadi studi kasus kegagalan. Tahun 2009 gerai pertama dibuka, 2012 gerai ke-100 beroperasi. 2014 itu bahkan mencapai 1 triliun. 2014 puncak kejayaan 190 gerai, penjualan bersih 971,7 miliar. 2015 Permendak melarang penjualan bir di minimarket atau gerai. 2016 penjualan anjlok, EBITDA negatif, penurunan nilai aset dan sebagainya. Tahun 2017 rencana akuisisi oleh Charion Pokpan batal. 30 Juni 2017 seluruh gerai ditutup. 7 aspek studi kelayakan bisnis yang digunakan. Yang pertama, hukum dan legalitas, izin usaha, kepatuhan regulasi, bentuk badan hukum. Yang kedua, pasar dan pemasaran, permintaan, segmentasi, positioning, bauran pemasaran. 3, teknis dan operasional, lokasi, kapasitas, teknologi, rantai pasok, efisiensi. 4, manajemen dan SDM, tata kelola, struktur organisasi, kompetensi, produktivitas. 5, keuangan, sumber dana, biaya modal, BEP, payback, NPV atau RRR, dan likuiditas. 6, ekonomi dan sosial dan budaya, dampak bagi masyarakat, tenaga kerja, perilaku konsumen. 7, lingkungan hidup, limbah, energi, kenyamanan lingkungan sekitar, keberlanjutan. Aspek hukum dan legalitasnya, temuan utama, legalitas usaha dibangun di atas celah perizinan, bukan di atas kepastian hukum. Ketika regulasi diperketat, seluruh model bisnis ikut goyah. Dan kurang lebih 15% porsi penjualan hilang akibat larangan penjualan bir. Statusnya tidak layak, risiko regulasi tinggi. Aspek pasar dan pemasaran, positioning kabur, bukan minimarket murni, bukan pula restoran. Harga kurang bersaing, produk sejenis jual lebih mahal dibanding minimarket pesaing. Pasar terlalu terpusat, nyaris seluruh gerai berada di Jakarta. Tidak ada diversifikasi geografis. Kunjungan tinggi namun belanja rendah. Konsep nongkrong mendatangkan keramaian tetapi nilai belanja per pengunjung kecil. Pertanyaan tidak terjawab sejak awal, siapa sebenarnya pelanggan dan untuk kebutuhan apa mereka datang, berbelanja atau berkumpul. Aspek teknis dan operasional, struktur biaya gerai berat. Luas gerai besar, buka 24 jam, listrik tinggi, wifi, kursi, dan kebutuhannya. Sewa lokasi premium, gerai menempati sudut jalan strategis dengan harga sewa mahal. Ekspansi terlalu cepat, perseroan mengaku ekspansi gerai dilakukan terlalu cepat di awal dan sebagian besar dibiayai pinjaman, sehingga bunga dan pokok utang mengurus modal kerja. Rantai pasok makanan segar, model food service menuntut dapur pusat, rantai dingin, dan pengendalian susut yang mahal, skala ekonomi tidak pernah tercapai. Keempat, aspek manajemen dan sumber daya manusia, tata kelola internal dinilai bermasalah, seperti Menteri Perindustrian saat itu menyebab tertutupnya gerai lebih pada pengelolaan. Terdapat sorotan atas transaksi dan piutang kepada pihak terafiliasi yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian. Kebutuhan SDM sangat besar. Tidak tersedia rencana darurat ketika rencana akuisisi oleh Charion Pokpan batal pada Juni 2017. Dampak SDM paling nyata, ribuan karyawan kehilangan pekerjaan. Aspek keuangan, dari penjualan bersih 971 miliar, memiliki penurunan penjualan pada 2016 disertai EBITDA negatif minus 28%. Rugi sepanjang tahun 2016 663 miliar dan rugi kuartal 1 2017 dari laba 21,3 M pada periode sama 2016. Ekspansi dibiayai utang, beban bunga dan pokok pinjam mengurus modal kerja.
penurunan nilai aset, dan tidak terlihat disiplin analisis kelayakan per gerai. BEP payback period. Aspek ekonomi, sosial, dan budaya, kontribusi positif selama beroperasi, menyerap ribuan tenaga kerja, menghadirkan ruang publik informal yang murah untuk berkumpul, belajar, dan bekerja, mendorong inovasi format retail, konsep gerai plus tempat nongkrong, kemudian ditiru pesaing, membuka gerai pasar bagi pemasok makanan siap saji dan produk impor. Dampak sosial, ekonomi penutupan, pemutusan hubungan kerja massal dalam waktu singkat, kerugian bagi pemasok, mitra sewa, dan investor. Perbedaan budaya konsumsi tidak diantisipasi. Konsumen Indonesia datang untuk berkumpul lama dengan belanja kecil. Kebijakan pembatasan alkohol lahir dari norma sosial masyarakat, risiko sosial budaya yang seharusnya diperhitungkan sejak studi kelayakan. Aspek lingkungan hidup dan berkelanjutan. Konsumsi energi tinggi, operasi 24 jam dengan pendingin ruangan, limbah kemasan sekali pakai, gelas, sedotan, wadah makanan, dan kantong plastik dalam jumlah besar setiap hari. Susut makanan atau food waste, produk siap saji berumur simpan pendek tanpa perencanaan yang akurat, sisa makanan menjadi limbah. Dampak lingkungan, keramaian pengunjung berkumpul hingga larut malam menimbulkan persoalan kebersihan, parkir, dan kenyamanan warga di sekitar gerai. Matriks hasil penilaian 7 aspek. Untuk hukum dan legalitas, pasar dan pemasaran, teknis dan operasional, manajemen SDM dan keuangan tidak layak. Untuk aspek ekonomi, sosial dan budaya, dan lingkungan hidup layak bersyarat. Karena sempat berkontribusi positif namun berperilaku konsumen tidak diantisipasi. Risiko fisik rendah tetapi konsumsi energi dan limbah kemasan besar. Rantai sebab akibat kegagalan. Pertama, model bisnis hibrida tanpa payung hukum. Izin restoran dipakai untuk usaha berdiri minimarket. Ekspansi agresif dibiayai utang. Biaya tinggi, produktivitas rendah, dan guncangan regulasi dan persaingan. Larangan bir, pesaing lebih efisien, dan harga kalah bersaing yang mengakibatkan krisis likuiditas dan penutupan. Modal kerja habis, penyelamat batal, seluruh gerai ditutup. Perbaikan pada tahap prainvestasi. Yang pertama, uji legalitas lebih dulu. Pastikan model bisnis punya klarifikasi izin yang jelas dan sah. Kedua, studi kelayakan menyeluruh. Analisis seluruh aspek, hukum pasar, teknis, manajemen keuangan, sosial, dan lingkungan, bukan hanya proyeksi penjualan yang optimistis. Uji pasar berskala kecil, jalankan 5-10 gerai percontohan minimal 12 bulan. Ekspansi besar hanya dilakukan setelah kelayakan 1 gerai. Analisis sensitivitas dan skenario. Hitung dampak skenario terburuk, misalnya hilang satu kategori produk penyumbang 15% penjualan, atau kenaikan sewa terhadap BEP, payback period, NPV, dan RRR. Perbaikan operasional dan keuangan. Ekspansi berbasis kinerja, gerai baru hanya dibuka jika gerai existing mencapai titik impas. Struktur pendanaan sehat, batasi rasio hutang terhadap ekuitas. Efisiensi format gerai, perkecil luas gerai, negosiasikan sewa dengan skema kecil. Dan bagi hasil. Diversifikasi pendapatan dan lokasi, jangan bergantung pada satu kategori produk atau satu kota. Pemantauan indikator kunci, pantau penjualan per meter persegi, penjualan per karyawan, margin kotor, dan perputaran kas. Penguatan manajemen SDM mitigasi risiko. Tata kelola perusahaan yang baik, memanajemen risiko terstruktur, susun daftarnya dan bersihkan indikator, pengelolaan SDM antisipatif, strategi keluar dan rencana pencadangan, hubungan dengan pemerintah dan masyarakat dengan membangun komunikasi. 4 pelajaran kunci. Pertama, merek kuat bukan jaminan. Yang kedua, legalitas adalah fondasi. Dan ketiga, kecepatan bukan keberhasilan. Dan studi kelayakan itu proses berlanjut. Kelayakan harus dievaluasi ulang setiap tahun, bukan hanya sekali saat pendirian usaha. Baik, demikian presentasi UAS saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.